untuk Sastro Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu itu siapa yang bisa mengaplikasikan itu, mengimplementasikan itu, siapa? Contoh kalau sekarang yang saya tahu aja ya, kayak Sri Sultan Hamengkubuwono, lalu Bapak Jokowi, Presiden, Mark Zuckerberg, Bill Gates, orang-orang yang sukses memimpin keluarganya, memimpin perusahaannya, memimpin komunitas, memimpin masyarakat. Ini yang benar-benar memahami Sastro Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu. Mereka bisa mengeluarkan sebuah kebijakan tadi ya? Iya, kebijakan. Dalam suatu kebijakan pasti ada yang dilemahkan, ada yang tertindas, sadar maupun tidak, diakui maupun tidak, pasti pro dan kontra. Halo bos, berjumpa lagi. Minum dulu, rokokan dulu. Iya. Sambil nyantai kita ngobrol-ngobrol sehat. Mengapa kok saya katakan ngobrol sehat? Apa yang kita obrolkan itu bisa diterima oleh akal sehat. Maksudnya seperti itu ya. Masuk nggak? Masuk. Karena banyak sekali apa yang kita dengar belum tentu menyehatkan untuk otak, malah membodohi otak kita. Makanya saya, kalau bisa kita ngobrol sehat supaya otak kita juga sehat. Ini ngomong-ngomong ngobrol sehat, di luaran sana itu kan sering kita dengar tentang istilah-istilah kajian spiritual. Salah satunya seperti Sastro Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu. Nah, kayak sesuatu yang wah gitu menurut pendengaran telinga kita. Kalau menurut Boswi sendiri, atau menurut Alam Awis yang terkenal dengan kajian universalnya itu, seperti itu makna dan maksudnya apa, Bos? Langsung dijawab ini. Enggak, rokokan aja dulu. Sastro Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu. Boys lah. Iya. Ada lagi Serat Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu. Jadi sebelum saya sedikit berbagi cerita, saya pernah melihat beberapa orang komplain tentang kalimat ini tadi. Sastro Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu, dia mengatakan ada rapalannya, ada amalannya, ada jamasannya, dan lain-lain. Nah, supaya tidak menjadikan simpang siur, maka di sini saya beri penjelasan sedikit dulu. Iya. Sastro Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu dengan Serat Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu itu beda. Jadi kalau serat itu memang tulisan, karena surat atau tulisan. Iya. Di situ ada jamasannya, ada rapalannya, ada amalannya. Karena memang serat. Nah, serat itu sendiri tidak baku. Cuman memang dulunya itu seingat saya itu dituliskan oleh beberapa resi, beberapa bandara guru pada zaman-zaman kerajaan dulu. Tujuannya apa? Ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa ini keluhan masyarakat. Jadi rakyat kita seperti ini. Ini yang disampaikan kepada siapa? Kepada raja-raja zaman itu. Nah, ini Serat Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu. Serat atau aksara itu memang tulisan. Nah, kalau sastro itu kan bahasa. Sastra ya, asalnya. Sastro Jenderal ini adalah bahasa tanpa tulis. Artinya adalah pemahaman. Hadiningrat yang baik sekali untuk terahnya raja-raja, terahnya pemimpin-pemimpin. Sastro Jenderal Hadiningrat Pangruwating Diyu.
supaya merubah angkara murka menjadi kebaikan dalam tatanan tertinggi, itu maksudnya. Jadi Sastra Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu itu bukan sebuah tulisan atau jamasan, akan tetapi merupakan sebuah pemahaman, pengetahuan yang mana untuk merubah keangkaraan ke arah yang lebih baik. Nah, ini untuk siapa? Ya bukan untuk diri sendiri saja. Bisa selain untuk diri sendiri, selain untuk personal ya, secara individual, ya memang untuk masyarakat luas, secara luas gitu. Terus ada pertanyaan, cuma sesimpel itu. Apa pertanyaannya? Jadi ya Sastra Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu itu merupakan sebuah pemahaman atau pengetahuan. Nah, pemahaman atau pengetahuannya itu yang bagaimana? Tergantung gurunya. Tergantung gurunya. Entah itu resi-resi, romo-romo, pandita-pandita, biku, biksu, pedanda atau yang lain. Bisa jadi kiai-kiai atau pastor. Ya terserah mereka. Berarti intinya itu Sastra Jendro itu mengajarkan sebuah kebaikan gitu ya? Ya, mengajarkan sebuah kebaikan, ranahnya ada di kebijaksanaan. Bukan sisi pandang yang terkotak. Bukan. Nah, tetapi ranahnya di kebijaksanaan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dalam sebuah kebijaksanaan itu tetap ada pro dan kontra. Iya. Karena jika kebijaksanaan itu diaplikasikan, artinya sudah bukan kebijaksanaan lagi, akan tetapi kebijakan. Kebijakan ini kan adalah sebuah pilihan. Iya, betul. Nah, bagi teman-teman orang-orang spiritual kejawen atau paham Jawi atau Sabdo Tarmo atau Manunggaling Kawula Gusti, ilmu sejati, murti pamawastita tunggal atau yang lain-lain ya, semua lah. Intinya Sastra Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu itu bukan hanya milik kita para kejawen, milik kalian para kejawen, akan tetapi semua pengetahuan, pemahaman yang ranahnya merubah keangkaraan ke arah yang lebih baik atau yang ke arah baik untuk membawa kesejahteraan bagi semua artinya ya semua kalangan. Ini merupakan ilmu Sastra Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu. Fungsinya meluas berarti ya? Fungsinya meluas dan pemahamannya juga luas. Cuman istilahnya itu memang ditemukan oleh orang-orang Jawi waktu itu. Maka bahasanya juga bahasa Jawi. Oh, Sastra Jendro itu kejawen, bukan sebenarnya. Kalau kita berbicara secara universal, Sastra Jendro itu apa ya? Ilmu kebaikan. Ilmu kebaikan yang bagaimana yang porosnya pada kebijaksanaan. Bukan satu sisi pandang semata, bukan. Ilmu kebaikan itu kalau menurut saya itu pun luas, Bos. Seorang maling mempelajari ilmu untuk tata cara mencuri yang baik supaya dapat hasil yang banyak. Menurut si pencuri itu ilmu yang dipelajarinya juga baik. Saya dulu pernah berbicara kepada beberapa teman-teman ya. Mungkin sampean dulu juga sering dengar dari saya. Para koruptor kita pandang dari sisi yang mana dulu? Para pencuri, para perampok kita pandang dari sisi yang mana dulu? Kalau mengatakan kita, oh mereka merugikan, iya, merugikan. Cuman kalau kita pandang dari sisi perspektif yang berbeda, oh iya mereka para koruptor itu nggak bisa nyapu halamannya sendiri karena saking luasnya, nggak bisa cuci piring memangkas sendiri, rumput sendiri, nggak bisa cuci piring sendiri. Mereka masih membayar pegawainya ini menghidupi keluarganya dan sebagainya. Akhirnya di situ terjadi keseimbangan dari tatanan kehidupan yang sejati, yang hakiki, yang benar-benar gitu. Ini adalah kehidupan nyata. Jadi kita mau memandang segala sesuatu itu dari sisi mana gitu aja. Berarti intinya yang baik, yang tidak baik belum tentu tidak baik. Yang baik pun kadang belum tentu baik juga ya. Ya, yang tidak baik belum tentu tidak benar. Mungkin itu memang seharusnya terjadi. Karena harus dengan terjadinya itu, maka roda kehidupan atau cokro manggilingan itu benar-benar bisa berputar.
Cokro Manggilingan. Bisa dijelaskan secara mendetail sedikit, Bos? Ya, kenyataan kehidupan itu loh Cokro Manggilingan. Bahasanya memang keren sih. Makanya itu sekalian diulas. Cokro Manggilingan. Ya, kasunyatan itu Cokro Manggilingan. Roda itu memang berputar lah. Iya. Roda berputar itu Cokro Manggilingan. Ada siang, ada malam, ada orang baik, ada orang jelek. Betul. Tadi ngomong-ngomong masalah kebijaksanaan, bagaimana cara kita menyikapi tentang adanya orang baik, adanya orang jelek, adanya orang jahat? Ya kalau yang baik, yang benar, yang tepat, ya itu kita jadikan contoh bagi kita. Kalau yang jelek, yang kurang benar, yang kurang baik, yang kurang tepat, oh itu sebagai kaca bagi kita. Sesimpel itu sih. Lalu untuk Sastro Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu itu siapa yang bisa mengaplikasikan itu, mengimplementasikan itu, siapa? Contoh kalau sekarang yang saya tahu aja ya, yang saya tahu kayak Sri Sultan Hamengkubuwono, lalu Bapak Jokowi, Presiden, Mark Zuckerberg, Bill Gates, orang-orang yang sukses memimpin keluarganya, memimpin perusahaannya, memimpin komunitas, memimpin masyarakat. Ini yang benar-benar memahami Sastro Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu. Mereka bisa mengeluarkan sebuah kebijakan tadi ya? Iya, kebijakan. Dalam satu kebijakan pasti ada yang dilemahkan, ada yang tertindas. Sadar maupun tidak, diakui maupun tidak. Iya. Pasti Pasti pro dan kontra. Iya. Contoh sekarang pajak. Berapa persen pajak kendaraan? Dari harga belinya. Jalan, dibuat bangun jalan, tol misalkan. Uangnya kalau sudah kembali, terus saja kok tarik pajak. Iya. Pajak kendaraan sudah 10 tahun lebih, terus tarik pajak. Ini adalah kebijakan. Kalau kita nggak membayar, kalau nggak ditarik, orang-orang yang dinas di perpajakan, di kantor pajak, mau makan apa? Kan mereka sudah punya gaji sebenarnya. Gajinya dari mana? Ya, dari pajak itu sendiri. Nah, ya. iya. Makanya itu. Cuman kadang teman-teman kita di luar sana, golongan orang-orang spiritual, biasanya mendiskreditkan paham Sastro Jendro Hadiningrat itu hanya terpetak pada satu sisi saja. Padahal itu skalanya luas. Iya. Makanya kalau saya pernah juga membuat sebuah ulasan yang intinya di situ ada seorang pendekar, ada seorang guru, ada seorang popo, resi, maha guru, termasuk raja. Mana sih yang paling sepuh? Mana yang paling tinggi tingkatannya? Kita tergantung memandangnya dari sisi mana. Kalau dari sisi kelengkapannya ya golongannya raja, presiden, pejabat-pejabat. Sisi kelengkapan tuh ya. Jadi dalam spiritualnya oke, dalam pikirannya oke, dalam actionnya juga oke. Itu. Kalau kita mengatakan, ilmu Sastro Jendro Hadiningrat hanya bisa dipahami oleh raja-raja, orang-orang tertentu, orang-orang Inuit, orang-orang darah biru misalkan, itu tidak benar. Nah, untuk dulu digembar-gemborkan bahwa Sastro Jendro Hadiningrat itu adalah ilmu yang luar biasa. Siapa yang bisa menguasainya pasti bisa menguasai sekitarnya. Ya benar. Akan tetapi di situ bukan kebaikan saja. Kok bisa seperti itu? Iya. Dulu eranya kerajaan besar di Jawa, Majapahit, Kutai, Bali, Pajajaran, Jogja, Kediri, Singosari, dan kerajaan-kerajaan yang lain di luar Pulau Jawa atau bahkan di dunia. Bagaimana sih cara mereka memperluas wilayah kekuasaannya? Dengan meminta pada raja lain? Cukup meminta saja? Kan tidak. Ada yang diajak koalisi, ada yang diajak bersahabat, seduluran, kerjasama.
ada juga yang Direbut. dengan cara direbut, dengan cara peperangan. Peperangan itu membunuh toh. Pastilah. Pasti menindas yang lemah. Wah, ini digembar-gemborkan, oh rajanya bijaksana, oh rajanya hebat dan sebagainya. Padahal rajanya baik dan sebagainya. Padahal di situ juga ada penindasan. Ini yang kurang kadang teman-teman kita di luar sana yang kurang memahami faktor-faktor itu. Sastro Jendro Hainingrat Pangruwating Diniu ada, Pangruwating Diu ada. Berarti kayak peperangan itu tadi juga bagian daripada ilmu sastro jendro. Ya, kalau kita memahami kenyataan kehidupan, ya, peperangan, penindasan, saling menguasai, yang kuat menguasai yang lemah, yang kuat menindas yang lemah, yang cerdik menguasai yang lemah. Cuman bahasanya memang diperhalus. Misalkan dulu ada raja melalui panglimanya, Patih Gajah Mada misalkan, wahai rakyat Majapahit, kita kukuhkan persatuan bangsa ini, misalnya kerajaan kita. Wah, kita akhirnya merebut wilayah yang mana. Ini kan bahasanya halus. Padahal ngejak perang. Padahal ngejak mateni wong. Berarti kebaikannya di sisi mana perang itu? Kalau dihubungkan dengan sastro jendro tadi kan ilmu untuk sebuah kebaikan, kebijakan. Ya, kalau perangnya ya kebaikannya ya untuk warganya sendiri, warga Majapahit saat itu. Kalau bagi warga negara yang ditindas ya enggak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan untuk dijajah. Dijajah kok. Makanya sekarang yang menurut saya yang sangat beracun itu ya, yang sangat beracun adalah penguasaan pemikiran secara individual, secara personal dalam skala masyarakat yang luas. Itu adalah penjajahan ideologi. Penjajahan ideologi? Iya, penjajahan ideologi. Gimana maksudnya? Ya, setiap manusia kan punya ideologi masing-masing. Iya. Memiliki prinsip masing-masing. Nah, melalui keyakinan-keyakinan, melalui agama-agama, melalui banyak paham-paham yang lain, itu akhirnya terjajah. Ini adalah yang beracun menurut saya ya. Kalau ngomong sebuah keyakinan kan tidak pernah dipaksakan. Ya, tidak pernah dipaksakan memang tidak pernah dipaksakan. Akan tetapi bumbunya, dogma-dogma itu sudah mendarah daging, otomatis secara bawah sadar orang-orang akhirnya memiliki pemikiran yang terbalik. Contohnya pemikiran yang terbalik gimana? Orang waras ya. Orang waras kalau lapar itu makan. Orang waras itu. Iya. Anak kecil, anak bayi itu aja. Anak bayi. Dia pipis, ngompol, nangis. Lapar, nangis. Haus, nangis. Berak, nangis. Nggak bisa tidur, nggak ada temennya, nangis. Ditinggal sendiri, takut, nangis. Dia nggak peduli Tuhan, nggak peduli surga neraka, nggak peduli di situ. Ini adalah manusia murni. Akhirnya seiring waktu dia beranjak mulai bisa bicara, mulai bisa membaca, mulai bisa ngomong, mulai bisa berinteraksi. Disitulah penjajahan ideologi secara halus itu dilakukan. Begitu. Saya tidak melarang orang yang beragama, orang yang berateis. Saya juga tidak mengatakan mereka buruk atau salah. Cuman kita sebagai seorang manusia yang artinya seorang manusia yang mana kita bisa berpikir secara realistis, kita harus cerdas. Bagaimana kecerdasan itu bisa kita tuangkan? Ya, pikiran kita harus bebas. Bebas yang mana? Bebas yang bagaimana? Bebas berpikir secara logis. Oh iya ya, aku lapar, makan. Aku ngantuk, tidur. Ya, kalau seperti itu kan ilmu-ilmu sudah natural yang dimiliki manusia alamiah caranya. Ya, jadi gini, anak kecil yang dulunya natural, yang alami ya, benar-benar netral, nggak ngerti apa-apa. Ya, dia bisanya ya bersosialisasi.
terhadap temannya, ya waktunya marah, ya berantem, akhirnya ketemu mainan lagi. Ya seharusnya seperti itu. Ya, tapi kan tidak mungkin sudah besar mainan atau seperti anak-anak lagi. Iya. Pastinya kan mereka butuh yang namanya pengembangan pola hidup. Pengembangan pola hidup, pengembangan pola pikir itu didasari dari sekitar. Didasari dari sekitar, apanya, interaksinya iya, secara akademis juga iya. Iya, termasuk kalau menurut saya adanya sebuah ajaran semua ada, entah itu sebuah keyakinan atau agama tertentu kan juga kita harus adaptif di situ, bos. Kalau justru kita menyimpang nggak sama dengan tetangganya, ya kan jadi lucu. Yang penting kita bisa memilah-milah. Iya. Mana yang cocok untuk kita, pas untuk kita. Yang jadi masalah di negara kita itu ya, di negara kita itu tidak menerima warga negara yang tidak beragama atau tidak berkeyakinan. Harus diisi. Iya. Kolom agama atau keyakinan itu harus diisi. Entah itu kejawennya apa, keyakinan gitu ya. Keyakinannya rujukannya kemana? Jadi percaya akan adanya Tuhan titik itu tidak ada. Harus ada rujukannya. Misalkan ilmu sejati yang cabang mana? Misalkan Sabto Dharma yang mana? Iya kan, menyesuaikan dengan Pancasila tadi. Murtitomo Waskito Tunggal yang mana? Gitu. Menyesuaikan Pancasila yang mana? Ya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa kalau nggak. Sila pertama itu sendiri belum diaplikasikan di KTP, di data kependudukan belum diaplikasikan. Buktinya orang yang kejawen, ada yang dipaksa, saya tulis ke agama ini aja ya, nggak mau. Saya kejawen itu nggak ada. Gitu. Padahal aturan undang-undangnya sudah ada ya, sudah diakui. Lalu sebuah... Pancasilanya di mana? Pancasilanya di mana? Misalkan saya kejawen, kolom kejawen nggak ada. Mungkin sekarang sudah ada keyakinan. Iya, diglobalkan ke keyakinan. Akhirnya otomatis ya teman-teman paham Jawi akhirnya membentuk komunitas-komunitas sendiri kayak ilmu sejati, lalu ya banyak. Itu akhirnya mereka membentuk komunitasnya sendiri-sendiri. Biar apa sih? Biar keyakinan mereka diakui. Padahal kalau kita berbicara secara skala luas ya, kejawen. Intinya adalah Gusti ono sing ngarani bagus-bagus sing ati, ono ngarani Gusti kulit ati, ono sing ngarani bla 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 macam-macam. Intinya kejawen. Akhirnya iya Sabto Dharma itu seperti ini, ilmu sejati itu seperti ini. Lalu Murtitomo Waskita Tunggal itu seperti ini. Atau aliran-aliran yang lain. Itu terbentuknya karena mereka dituntut untuk mempunyai acuan dasar itu tadi. Jadi golongannya simbah yang memang benar-benar sepuh dulu. Aku orang kejawen, gak melok grup kejawen, gak melok komunitas kejawen yang manapun. Akhirnya beliau nggak bisa, nggak memiliki kebebasan di situ. Secara naluri, secara nurani nggak memiliki. Harus capek-capek ikut komunitas. Padahal akhirnya ditulis keyakinan, misalnya kejawennya yang apa? Rujukannya dari mana? Padahal rujukan itu belum lahir. Mbah-mbah itu sudah lahir. Ini kan tolol. Jadi mungkin apabila ngobrol santai kita kalau mungkin didengar oleh orang-orang atas, mungkin dilihat oleh orang-orang atas, ya ini keluhan di masyarakat. Keluhan di masyarakat dan kenyataannya memang seperti itu. Iya. Jadi terus keyakinan aja belum ada. Harus ada rujukannya. Ini kenyataannya. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada, masih belum ada. Masih hanya berupa butir-butir seperti itu ya. Iya, teori. Nah, iya butir-butir Pancasila. Pengimplementasian di kehidupan masih kurang. Makanya akhirnya banyak teman-teman di luar sana yang mengaku ateis, tidak percaya Tuhan. Akhirnya di situ membombardir paham-paham agama. Kenapa sih? Karena mereka jengkel, tidak diakui dan itu tidak boleh. Iya. Akhirnya jengkel. Padahal mereka juga warga negara kita loh. Butuh sebuah pengakuan. Padahal ya mereka nggak ngerusak, nggak ngebom. Iya.
Justru yang ngebom-ngebom biasanya sudah diakui, merasa diakui akhirnya seenaknya. Iya. Oke bos, mungkin cukup sekian ngobrol kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Bagi teman-teman di luar sana, apabila ada yang kurang jelas atau mau bertanya, silakan tulis komentar di bawah atau bisa chat langsung di email kami, email kita. Sponsor tidak dari cantik lewat karena bosnya sudah batuk. Tos dulu bos biar enak. Salamnya bos, salam. Salam. Warah.